Thanks for joining this conference and we go to this conference. Ladies and gentlemen, good morning, distinguished guests and everyone around the world. Welcome in conference on multidisciplinary scholars, practitioners, and policymakers for main Islamic multidisciplinary and accomplished group joining us today. Before we begin, please ensure your mobile devices are set to silent mode. And today's session will be conducted in English and is available for the panels. The ceremony and Dr. Muhammad Dinaf SB will open this conference. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. 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 Cek, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Mr. Professor Adabu Abu Bakar Muhammad. Thank you, participant and conference ICMI. Saya akan memaparkan ucapan terima kasih dalam acara kegiatan konferensi ini yang dihadiri oleh banyak peserta dari berbagai negara ya. Terutama yang mensukseskan adalah Profesor Adabu Abu Bakar Muhammad dari Nigeria. Semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa berlanjut untuk acara yang kedua. Mohon nanti kerjasamanya untuk mensukseskan acara ini di panel session ya, setelah acara ini ya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Now we go on next session. Mr. Abu Bakar Muhammad, who will Mr. Assalamualaikum. Discussion with the product pro. I already sent the video presentation to the mail list. Can you check right now?
Okay. Please wait. Our admin will share your material in the screen. Bismillahirrahmanirrahim.
Innovation 2025, a landmark sustainable future. I wish to begin by commenting the organizers for their vision and commitment to fostering dialogue that transcend disciplinary boundaries, bridging together the academia, policymakers, innovators, and faith-based thinkers under one intellectual platform. The theme of this conference, Driving Global Transformation Through Multidisciplinary Innovation for Sustainable Future, could not be more timely. Our world is at a crossroads. While we have witnessed unprecedented technological advancement, we continue to grapple with inequality, environmental crisis, moral decline, and the erosion of social cohesion. These challenges cannot be addressed by science or policy alone. They demand a holistic approach that unites knowledge, wisdom, technology with humanity from these converges to create transformative solutions that honor both people and planet. As we engage in our sessions, let us remember that true innovation is not only about invention, but about redefining the purpose of progress and ensuring that it serves justice, equity, and the collective good of humanity. In this keynote address, I will explore the transformative potential of WACAP, Islamic endowments system that links faith, finance, and sustainability. We will see social inclusion aligning perfectly with the Sustainable Development Goals and the ethical vision of this conference. The world is still looking for ethical and inclusive ways to promote sustainable change in a period of economic justice, environmental degradation, and fast globalization. Even though contemporary development models have made great strides, many of them are still disconnected from ethical and spiritual underpinnings that guarantee social justice and equity. WACAP, a long-lasting charity endowment, provides a distinctive paradigm that combines social responsibility environmental balance, economy, and community. How work frame work of society and individuals rather than only a charitable deed. The concept of wakaf, according to Islamic teachings, wakaf or Islamic endowment is a permanent allocation of assets for property for philanthropic or public uses. It has historically been a cornerstone of public infrastructure, social welfare, healthcare, and education in Muslim cities. It embodies the higher goals of Islamic law, that is, maqasid, including the preservation of life, intellect, conservation, or conservation,
contemporary dimensions of Wakaf as a driver of transformation. Work of all Islamic endowment has been one of the most resilient tools for social justice, economic stability, and community well-being throughout Islamic history. Its ideology is based on the idea that wealth can benefit people continuously when it is used to serve God and service. Creating strong communities in the early centuries of Islam, where rich people, kings or traditional rulers, and scholars, that is means academics, donated homes, farms, and companies promote public utilities, healthcare facilities, and education. Work of earnings supported hospitals, libraries, and power, which made guaranteed revolutionary look at the global transformation into different angles. Number one, economic transformation. Modern work can serve as a sustainable financial programs, then public-private worker partnerships, that is PPWPs, to finance infrastructure and social projects, and then entrepreneurship development. Entrepreneurship development programs for youth and women. This so we have to do transformation from intellectual environmental angle, from political generation. Work of can fund rehabilitation programs, peace building initiatives, and community resilience. SDG 10 reduce inequalities from so multidisciplinary innovation and institutional reforms. For work to drive global transformation, multidisciplinary innovation is essential. These include legal reforms, technological integration, management, nations of work managers, economists, and development practitioners in ethical, sustainable resource management. Then, lastly, measurement tools by developing sustainability indicators measure WACAP's impact on sustainable development goals. So, case study and housing initiatives
development in a number of Muslim and non-Muslim nations. These international experiences demonstrate how conventional utilizing workup integration with Islamic microfinance and social enterprises, strong alignment with SDGs and ESG. Why we seal this keynote address by sustainability. But as a living teacher, I extend my heartfelt gratitude to work with Thank you very much, Mr. Adamu Abu Bakar, Professor Adamu Abu Bakar, for your very insightful and thought-provoking keynote address for this presentation. Us to think about the future direction in the field. We truly appreciate the depth of your analysis and the clarity of your messages and the relevance of your examples today. Next, we have our second keynote speaker. He is Professor Muhammad Abdul Aziz. Pak Aziz, baik. Pak Aziz sudah mulai share screen sepertinya. Bapak Ibu, mohon maaf sebentar. Ini saya akan mengkondak supaya bisa di stop share. Thank you very much. I will prepare
multidisciplinary innovation in the digital age, the synergy between Islamic, economic, and technological transformation toward a just civilization. We are living in an era marked by chain, data, and transform how human think, interact, and produce. However, this digital transformation has also brought major challenges, moral crisis, social disparities, and environmental degradation. The digital era, which was expected to elevate human values, humanization if it is not going to works. Here and of guiding such transformation. Islam is not confined to ritual worship, but offer an integrated system of knowledge, economy, and technology grounded in justice. So the five Maqasid Sharia: preservation of faith, life, intellect, will, and lineage. Multidisciplinary innovation means breaking down barriers between field of knowledge. Knowledge is holistic. The inspiration between and the spiritual, there are two dimensions of the same truth. Scientists, economics, or technologies in Islam is a Khalifa or aid. Interested with the responsibility to cultivate the world for the benefit of humanity. Para kedengaran, within this framework, Islamic economy are a distinctive or but a means of achieving social justice and economic blessing, yakni barokah. Example include Islamic vintage, halal di foster and ethical commerce. Thus, Islamic economic does not oppose technology. It is spiritualizes innovation by directing it toward justice and public welfare. Islamic economic in the digital age, from transaction to value-based system. Digital transformation compels us to move from a transactional economy to a value-based economy. Islamic economy has long been founded on honesty atau justice atau al-adl and public benefit or maslahah. In the digital environment, this form of honesty in business, ethical algorithm to ensure fairness and prevent digital bias, equitable digital distribution to narrow the technological gap between the global north and south. In this way, we establish the foundation of a digital Islamic economy, one that seeks not only growth but also and blessing. Our mission today is not
invent new tool, but to answer to essential question. Where do we innovate and for whom do we innovate? Hence, the significance of interdisciplinarity progress with spiritual wisdom to serve a balanced and human future. Of knowledge and morality. Digital age is not a threat but an opportunity to revive our civilizational rule as a nation of knowledge, justice, and mercy. The human into the ethical digital civilization. One that restores the centrality of human being and directs technology to serve life rather than dominate it. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Adamu and Professor Abdul Aziz. Your perspective on multidisciplinary innovations and sustainable development are truly enriched today's discourses and spark many to the floor. And affiliation. Mr. I have delivered the insight. Session have maybe question. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ali Muhammad Zahari itu Profesor Ali. Waalaikumsalam. Dari who? Profesor ada Okay. Now, brother, how is Kano? Continue. Ask your question. Okay, sir. My question is due to the nature of our people in Nigeria, more especially the rich. What actually in the educational sector? Now, so Yes, sir.
This is my question, sir. If you look into the history, meaning that historical perspective for Wakaf development globally, you can find the pioneer universities in the world. You can find there are some Western Wakaf initiatives or philanthropy. They used to fund some of their projects. So in in the Nigerian context, as you ask, we can't say we don't have Wakaf active laws in several various states without taking much concern about local governments and the words for other communities. Most of our Muslim communities, this property as a wakaf, but it's hardly to find an agency or a government agency to come and take the donated to go and do something which is more important in the development of that particular wakaf. But alhamdulillah now, more especially in Sokoto State, they have their own commission or agency or something like that, which is headed by our dear father academically, the Sadoki Sokoto, and other states are trying to cope the way Sokoto are doing, like Kebbi, like Kaduna, like Katsina. I don't know whether Kano they are on this angle or whatever. So if we look at the function, at least to fund education, at least to hospitals in rural areas. So alhamdulillah, gradually here in Nigeria, we are hoping because in a global Wakaf forum, we have representative. Thank God, the Sadokin Sokoto is the deputy secretary general of Zakat forum, and alhamdulillah, there are some initiatives in our northern Nigeria. So this is a very important, and Wakaf is not only for the government. You and me, we can sit down and decide and donate part of our wealth as Wakaf, and then we can handle it, and then we can find some Islamic organizations or Wakaf based on Islamic principles to hand over that Wakaf property to them. And inshallah, gradually we are moving forward from the in terms of reviving Zakat and Wakaf institutions in northern Nigeria or in Nigeria as such. Thank you very much. I don't know whether it's okay or something to ask. It's okay.
Because I'm very convinced. Professor Adamu and also Mr. Ali Muhammad for the so growing very fast, yeah, and it's very useful for our society. Next, we have the next question in the chat box from Mr. Askara in bahasa. Bertanya untuk Prof. Abdul Aziz, apakah ekonomi Islam saat ini masih relevan dengan perkembangan ilmu sains, mengingatkan banyak peran ekonomi yang sudah diganti oleh AI atau teknologi lain. So Mr. Askara is asking about the Islamic economic. Is it still relevant in this era, which is there's so many kind of duties for the economy are replaced by AI or technology. Mr. Professor, Thank you, Mr. Aziz, the time is yours. Christian Yu. Untuk ekonomi Islam ya, apakah relevan ya, dengan ekonomi sekarang ya dengan adanya teknologi dan seterusnya? Tentunya sangat-sangat relevan ya, terkait dengan perkembangan teknologi yang bisa jadi teknologi itu sebagai alat saja ya, sebagai alat untuk mempermudah uh, 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 aktivitas bisnis kumpulan, kemudian human center ya atau pusat kemanusiaan atau peradaban serta transendental atau spiritualitas. Dalam konteks ini tentu teknologi termasuk artificial intelligence ya itu hanya sebuah alat atau tools atau wasilah ya dalam ekonomi Islam. Oleh karena itulah maka sistem ekonomi yang berpusat kepada Allah merupakan ekonomi yang menyediakan nilai ya dan arah teknologi agar supaya memberikan kemaslahatan pada keseluruhan umat manusia. Nah, bagaimana dengan AI atau artificial intelligence ya, menggantikan peran ekonomi? Tentunya dalam konteks values atau nilai itu tidak bisa ya. Salah satu contoh misalnya AI atau AI atau artificial intelligence bisa menghitung rasio investasi, tapi tidak bisa menilai apakah investasi itu teknologi itu. Atau misalnya AI dapat mengoptimalkan keuntungan, tapi tidak bisa menentukan distribusi yang adil. Ya, just distribution itu rancang pasar lebih kepada aspek humanity-nya ya. Oleh karena itu, bagaimana kemudian keterpaduan ekonomi Islam dan sains modern? Kegiatan sains modern. Nah, ekonomi Islam bersifat yang tentu perlu kita sudah disampaikan terkait dengan waktu. Kemudian terkait dengan kalau dalam pasar modern syariah itu ada suku ya, ya untuk
kita abaikan dari aspek-aspek atau justice ya, menjadi prinsip ethical design ya, algoritma. Jadi ya orang-orang yang mendesain algoritma dan sebagainya itu tentunya dibalut dengan nilai-nilai prinsip keumatan. Misalnya dalam bioteknologi dan industri pangan ya, prinsip halal dan thayyibah ya dalam ekonomi Islam itu sangat-sangat luar biasa penting ya, dibandingkan dengan teknologi hanya sebagai sebuah alat saja. Artinya sains memberikan alat dan metode ya, sedangkan Islam yang memberikan guide atau arah ya, dan values ya. Nah, kedua-duanya bukan saling meniadakan, tetapi justru kemudian saling bahkan produk kaitan itulah bagaimana dengan ekonomi Islam ketika masuk dalam tekno-Islamic economic. Nah, ini sangat penting ya. Perkembangan terbaru bahkan menunjukkan munculnya yang disebut sebagai tekno-Islamic economy, yaitu integrasi antara teknologi, keuangan, digital, and maqasidus syariah. Misalnya, blockchain, zakat, dan wakaf ini bisa untuk meningkatkan transparansi filantropi Islam ya. Kemudian PI zakat distribution model itu juga bisa untuk kelayakan, ini juga ekonomi sirkular dan sustainability atau keberlanjutan. Nah, oleh karena itu menurut saya ya bahwa ekonomi Islam di era argumentum yang dunia akan nilai keadilan dan keseimbangan yang hilang dari sistem kapitalisme atau kapitalisme digital. Kemudian Islam memiliki etika universal yang compatible dengan prinsip sustainability dan human center innovation. Ya, EI juga membutuhkan kerangka moral dan makosid untuk memastikan bagaimana kemajuan tidak menimbulkan madorot atau tidak menimbulkan fasadat. Oleh karena itu, tentu saya tetap ya aspek-aspek kemanusiaan, keadaban, berkeadilan. Jadi intinya teknologi itu bisa berdampak ya bagi umat manusia untuk kemaslahatan. Thank you. Baik, terima kasih banyak atas tanggapannya Profesor Abdul Aziz. Mohon maaf ada pertanyaan tambahan dari Muhammad Adil Zil Ikram. Beliau izin bertanya kepada Prof. Abdul Aziz. Tapi belum ada. Oke. Next, Mrs. Febri Delmieti. Ibu Febri Delmieti juga akan bertanya kepada Prof. Adamu. Ibu Delmi, kindly open your microphone to directly ask your directly ask. This concept of zakat be effectively alignment with modern economic system to address contemporary challenges such as poverty and equality and financial inclusion. Thank you. Nah, Alhamdulillah,
if I get you very well, you are asking about how the Islamic economic system or models. If that is what you are asking, Alhamdulillah, before the emergence of all the contemporary economic systems, the Islamic economic system is the first economic system this world witness. Therefore, no matter how we see the advancement, either transformation economically or transformation socially, in any part of human development, Islamic principles of that particular system of development is the one that we consider as a genuine way of transforming each and every part of transformation in a human history. So Islamic economic system has a vital role to play in shaping contemporary economic challenges. For example, using Waqf in educational sector. Me and you, what I mean here is we Muslims, let me give my share as part of Waqf. You can give your own share as part of Waqf. Other people give their own share as part of Waqf. When we combine these endowments, we can go to rural areas, sponsor less privileged children in order to enroll them into schools, various schools across the levels. Primary, convert that fund to men and women, meaning that youths, in order to get a skills acquisition, in order to transform their own businesses and use their own talent in order to go and earn halal for their day-to-day life. If we look at the global challenges or global economic crisis that we are witnessing today, once we can come back and try to comply with the Islamic principles of economic system, inshallah, all these problems must be solved without having any problem. So if you go into the history, Turkey, more especially during Ottoman Empire, you can find when Waqf was developed and revived and work in a Waqf industry, and then even their hospitals, they are financed via Waqf, built in Waqf fund, and then the medical equipment were all bought from Waqf fund, and then the doctors who are working in those particular hospitals, they were paid their salaries through Waqf fund. So if we can revive Waqf today and try to utilize Waqf fund accordingly based on Islamic will be solved by the grace of God. So I don't know whether I answered your question or maybe you have something to ask. Thank you very much, Professor Adamu. Ibu Febri Delmieti is your question or not? Yes, and I want to drop my email and WhatsApp number for those who want to ask directly even after the conference. Inshallah, they can contact me and find more, inshallah.
Masya Allah, thank you very much, Prof. Adamu, for your kindly contribution to this conference. Thank you very much. Bapak Ibu, Profesor Adamu akan memberikan kontak number, yaitu nomor WhatsApp dan juga email ke dalam chat box. Bisa Bapak Ibu bertanya secara langsung kepada beliau melalui email maupun melalui WhatsApp. Thank you very much, Profesor Adamu. Next question. Pertanyaan selanjutnya disampaikan kepada Profesor Abdul Aziz. Ini dari Bapak Muhammad Adli Zil Ikram. Beliau bertanya, apakah ada kemungkinan Indonesia menerapkan sistem ekonomi syariah secara total dan tidak bergantung pada sistem konvensional di masa depan? Less and more, Mr. Muhammad asking about the continuity of an economic system and can lead Indonesia economic system. Yes, Mr. atau Profesor Abdul Aziz. Oke, thank you. Nih pertanyaan yang sangat luar biasa ya. Islamic economy is an independent economic system, not merely a moralized version of conventional economics. It was born from the paradigm of Tawhid and Maqasid Syariah, which placed human as a Khalifah fil ard, ya, and make justice, balance, and blessing the main goal, not just material gain. Ya. Artinya bahwa ekonomi syariah untuk mengaplikasikan ekonomi ya, ekonomi yang ada di dunia ini ya. Jadi bahwa ekonomi syariah itu ekonomi yang hidup. Nah, selama Indonesia masih Pancasila, no, ya, tidak mungkin. Jadi sekali lagi saya katakan, jadikan Islam menjadi kutip wah, itu harus mewujudkannya. Jika masuk dalam regulasi, maka itu masuk dalam konteks hukum positif, ya. Jadi kalau dalam konteks hukum positif itu sebetulnya sudah diterapkan. Jadi ekonomi syariah itu sebetulnya sudah diterapkan di Indonesia melalui hukum positif. Makanya ada peraturan otoritas jasa keuangan syariah, kemudian peraturan BI yang tidak lepas dari guide yang diajukan oleh Dewan atau MUI ya, Majelis Ulama Indonesia. Jadi seperti sukuk, kemudian instrumen mudharabah musyarakah dan lain sebagainya, itu kan berasal dari nilai-nilai Islam atau fikih muamalah ya, yang kemudian masuk dalam koridor ekosistem pelaksanaan ekonomi Islam, namun itu bukan dimaksud sebagai ekonomi Islam, tetapi tetap dalam konteks regulasi itu disebut sebagai hukum positif. Karena bagaimanapun hukum Islam itu tentu apa yang kita inginkan, yang kita harapkan itu sebetulnya sudah diaplikasikan, sudah dipraktekkan ya, yang berlaku adalah undang-undang Indonesia ya, peraturan-peraturan Indonesia.
Tapi di dalamnya hukum-hukum Islam, ya. Jadi yang ada nggak bisa karena kita bukan negara Islam, tetapi kita adalah negara yang berdasarkan kepada ideologi Pancasila, ya. Jadi seluruh hukum-hukum Islam itu tidak dependen, ya, tidak independen, tetapi dependen, ya, bergantung kepada hukum nasional. Itu sejatinya politik atau hukum perkawinan atau hukum jual beli atau hukum perdata yang ada pada kita. Nah, sebetulnya dalam konteks sistem ekonomi, ya, individualistik, ya, sementara sistem sosialis itu lebih kepada sentralistik pemerintah. Nah, sementara apakah Islam itu bisa dijadikan sebuah sistem? Ya, sistem itu kan sebetulnya adalah terstruktur dan lain sebagainya sudah tersistem. Walaupun, ya, ada yang menyatakan Islam itu ya Islam, ya, cuman derivatnya itu banyak, ya. Derivatnya itu apa? Ya, ada Islam dijadikan sebagai sistem ekonomi, ya, Islam dijadikan sebagai sistem pendidikan. Maka dalam konteks ini ya, salah seorang sahabat Nabi yang mengenal Islam bisa mengatasi yang baik jika organisasi yang baik tidak tersistem dengan baik. Maka dalam ya, itu dalam rangka manifestasikan ekonomi Islam dalam rutinitas bisnis, ya. Jadi bagaimana dengan apresiasi masyarakat Muslim di Indonesia dalam mempraktekkan ekonomi Islam? Nah, ini tentunya menjadi PR kita, ya. Jadi kata kuncinya sebetulnya adalah yang penting keteladanan. Nah, keteladanan kita itu dalam konteks mempraktekkan ekonomi Islam itu seperti apa, gitu, ya. Jadi kalaupun masih sedikit, ya, kesadaran masyarakat Muslim untuk menekankan praktek keseharian dalam ekonomi Islam itu semua tidak harus ada kelembagaan ekonomi saja. Salah satu contoh, ya, sistem yang dikembangkan di kelembagaan ekonominya juga harus komprehensif, ya. Yang paling menonjol misalnya profit and loss sharing, ya. Profit and loss sharing, bukan hanya profit sharing. Kalau profit and loss sharing artinya jika rugi, jika untung, ya harus dibagi. Nah, sementara di kita kan masih menggunakan profit sharing saja. Sementara ketika terjadi kerugian dari pihak kelembagaan tidak mau. Nah, ini salah satu kelemahan yang sejatinya memang harus kedua-duanya, ya. Jika ada loss maka harus dibagi. Jangan hanya sekedar sharing saja. Selanjutnya, misalnya terkait dalam praktek wadiah, misalnya titipan, ya. Kebanyakan kita, kelembagaan ekonomi kita, khususnya di perbankan syariah misalnya, ya, kita menyimpan dana, ya, lama
lambat laun ya habis itu karena administrasi. Nah, pertanyaannya, nah, itu wadiahnya wadiah mahdoh ya, wadiah mahbu ya, sampai 100 tahun pun itu masih ya 10.000. Tapi memang tidak ada yang namanya fee ataupun yang namanya bonus, gitu ya. Jadi ketika kemudian peran kelembagaan ekonomi syariah yang menunjang ya pelaksanaan implementasi ekonomi syariah, memang secara komprehensif di negara kita ya, sistem ya kelembagaan kita itu masih belum menjadi pilihan, karena lagi-lagi masih ada anggapan ya kurang efektif ya. Sama halnya misalnya dalam Badan Wakaf Indonesia, Basnas dan seterusnya. Tapi paling tidak itu ada instrumen-instrumen kelembagaan yang bisa mewakili kita ya untuk mewujudkan ekonomi yang komprehensif. Nah, lambat laun insya ya perkembangan sampaikan bahwa sedang melakukan penelitian terkait dengan transparansi, akuntabilitas, ya pengelolaan dana filantropi publik, yakni masjid. Nah, masjid ini didorong agar supaya dalam penggunaan filantropi sosial publik ya atau keuangan publik itu harus transparan, harus harus capable, harus profesional ya, dan harus mampu meningkatkan dari aset-aset yang ada itu bisa untuk kemaslahatan umat ya, bukan hanya kemaslahatan DKM saja. Ini saya sedang melakukan penelitian terkait dengan aset BIS ya, aset based community development ya, terkait dengan masjid-masjid. Ini bagian dari yang kita arahkan. Jadi dalam konteks ekonomi syariah, tolong jangan diarahkan saja pada persoalan-persoalan kelembagaan ekonomi, dalam hal ini perbankan, dalam hal ini lembaga-lembaga sosial lain seperti masjid, musola, itu harus didorong ya agar supaya aset-aset yang dipunyai itu bisa dimaksimalkan untuk memberdayakan masyarakat setempat ya. Bagaimana ketika ada sawah, ada balongan, ada tanah-tanah yang kosong itu bisa dimaksimalisasikan untuk pemberdayaan. Dari situ insya Allah ya kepercayaan masyarakat terhadap nizam al-iqtisad al-Islam ya, sistem ekonomi Islam itu bisa tentang kemudian dalam kategori mu'alim muta'alim itu juga harus mendorong ya. Bagi kita yang punya atau di dekat kita itu ada musola, ada masjid, mari ya dalam konteks pemberdayaan ekonomi ya di lingkungan kita yang melalui filantropi, kelembagaan filantropi Islam itu kita harus genjot ya. Dan upaya-upaya untuk menjadi negara yang negara nomor 1 untuk keuangan ekonomi Islam ya itu bisa terlaksana jika ada keteladanan dari kita ya. Nah, untungnya kita mayoritas Muslim sebagai sebuah potensi yang ada ya, harus kita betul-betul manfaatkan ya, harus kita betul-betul manfaatkan. Artinya dari kita lah yang tentu bisa memberikan ya kan secara lembaga lainnya itu harus bertanggung jawab ya, harus bertanggung jawab untuk mengaplikasikan ekonomi, karena begini, ini ketauhidan itu ditopang betul sama
para saudagar kaya ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu kan orang-orang kaya. Maka konteks bisnis itu bisnis itu penting ya. Jadi konteks ini memang lebih sampai terjebak ya dalam apa informasi-informasi yang barangkali belum secara komprehensif ya. Nah, jadi intinya bagaimana di Indonesia itu konglomerat itu harus berasal dari masyarakat Muslim ya. Ya, karena untuk syiar Islam Rasulullah sendiri walaupun seorang nabi yang langsung dapat wahyu langsung dari Allah, tetap dilingkupi oleh para saudagar kaya yang bisa membantu syiar Islam secara secara praktis di dunia Islam. Jadi di Indonesia pun ketika kemudian mau ya mempraktekkan sepenuhnya ya paling tidak kuasai dulu politiknya ya, bukan politik disandra ya oleh yang punya dana ya, sehingga memunculkan oligarki karena ya masyarakat kita masih belum menguasai apa perekonomian kita masih itu belum apa menjadi keteladanan ya apa ya lebih masuk kepada profit oriented bukan kepada benefit oriented ya. Jadi beda, kalau profit oriented itu lebih masuk kepada materialism, sementara benefit ya itu diabaikan ya. Nah benefit itu banyak ya, benefit itu adalah masalah. Untuk itu sekali lagi eh, terkait dengan kurang untuk anggap saja secara praktisnya ke bangsa belum menjadi teladan bagaimana mempraktekkan ekonomi Islam yang sebenarnya, tetapi lagi masih pada profit oriented ya. Ya apalagi memang anggap saja BSI ya, Bank Syariah Indonesia yang kita kenal di Indonesia itu kan BUMN. Kalau BUMN ya lebih mendasarinya pada profit oriented karena ini akan menopang apa namanya anggaran negara. Jadi bagaimana kemudian masjid misalnya, ya, masjid juga menjadi kurang teladan kalau kemudian tidak bisa memberdayakan umat ya. Nah, ini masjid kan salah satu bagian dari filantropi ya, bagian dari keuangan saldo sekian ya. Kwitansi dalam pembelian itu tidak tercatat dengan baik, dengan rapi gitu kan. Maka ketika ada kelembagaan non bisnis dalam hal ini kelembagaan ekonomi umat yang dimanifestasikan melalui wujud-wujud ya. Itu kalau dikelola dengan baik seperti Jogokarian, Masjid Bilioner, itu kan sebetulnya tingkat kepercayaan masyarakatnya ada. Tapi persoalannya kan itu hanya 1, 2, 3. Sementara jumlah masjid musola itu ribuan gitu kan. Nah kalau mereka kemudian mampu mengelola dengan baik, ya bisa dimanifestasikan secara baik, ya maka tentu guide-nya yaitu tadi ekonomi syariah, ekonomi Islam, Al-Quran dan Al-Hadis. Namun dalam konteks prakteknya perlu keteladanan, gitu ya. Jadi saya mengapresiasi betul ya dan setuju ketika kemudian banyak kepercayaan masyarakat Muslim itu sendiri ya terhadap kelembagaan ekonomi Islam
yang diwujudkan dalam bentuk lembaga perbankan itu diri yang memang dari aspek pendirian itu jauh lebih mapan, sementara BSI itu baru ya, atau bank syariahnya itu masih menampilkan end loss sharing, sementara administrasi fee-nya itu sedikit, ini belum bisa. Makanya kritikan yang sangat mendasar dari berbagai kalangan, terutama akademisi dan praktisi juga, itu bank syariah yang tidak syariah itu sudah menjadi bukan lagi rahasia umum ya. Nah, ini juga harus perlu ya tentunya oleh yang penyelenggara ya, itu bisa insya Allah ya kedepannya berikan masukan. Nah, tinggal kemudian bagaimana kita bisa memberikan keteladanan. Jadi kata kuncinya itu keteladanan. Seperti hanya dalam politik itu juga keteladanan itu yang sangat-sangat rapuh ya. Anggap saja keteladanan dari para politisi, kita tunggu-tunggu keteladannya. Sehingga insya Allah umat sih ikut-ikut saja, biasanya kan seperti itu ya. Jadi keteladanan paling penting ya. Jadi keteladanan dari aspek semuanya. Ya. Mungkin itu jawaban untuk sementara yang dapat saya sampaikan. Ya, sekali lagi terima kasih kepada semua pihak ya, terutama ini dari Akta Publishing Global ya, yang insya Allah mudah-mudahan berkah dan kita tentu konsisten ya untuk menegakkan salah satu bidang yang kita geluti yang yaitu ekonomi Islam. Baik, terima kasih banyak Profesor Abdul Aziz atas jawabannya yang sangat mencerahkan. Thank you very much, Professor Abdul Aziz. We have so many questions, but I will take one question for the last question because the limitation of time. This question is for the dominance of digital economy and global capital. Professor Adamu Abu Bakar, can you hear my voice? Okay, the time is yours. Okay, this is a very good question. If you are talking about the role of Islamic economic system, how it can be dominant in a global economic advancement or whatever, it is very surprised that today in America, in England, in France, they have Islamic banks, Islamic-oriented banks. They prefer to go and deposit their money in those Islamic banks without interest because there is what we call transparency in those Islamic banks that are very, very strong and effective in supporting their businesses, because in Islamic financial system, if you want to do transaction between customer while you are selling something which is prohibited according to Islamic teachings. And Alhamdulillah, this halal meat, halal food, halal drinks, halal cosmetics, halal gold, halal whatever, all these transactions are still developing across the world countries. And these Islamic financial windows or Islamic financial banks, they are trying to strengthen their capital by calling customers and inviting customers to come
Thomas and inviting when you go and check the statistic of 2025 compared to 2020 and backward. Alhamdulillah. Okay, thank you very much, Professor Adamu. The question is from Mrs. Arum Rodotul Nafis from Inisnu Temanggung. Okay, ladies and gentlemen, thank you very much for your time to joining this conference. We now has been to the last because the last I will choose the last one question for Mr. Abdul Aziz. Rusmiyati Fadila Umar dari Prodi Ekonomi Syariah Universitas Terbuka izin bertanya kepada Profesor Abdul Aziz, langkah awal apa yang akan Bapak lakukan untuk menyadarkan masyarakat Indonesia yang beragam untuk bersama-sama mengelola wakaf produktif melalui masjid dengan prinsip transparansi di era modern. Professor Aziz, this is the last question. After this part, we have the panel discussion. During the limitation of time, please answer this question concisely, Prof. Aziz. The time is yours. Oke, baik. Terima kasih. Ini menarik ya. Jadi ketika kita publik ya seperti masjid yang di dalamnya tentu ada wakaf, infak, sedekah dan lain sebagainya. Apa langkah yang paling utama? Tentu langkah yang paling pertama kita harus ada kesadaran dalam diri kita bahwa kita sebagai pegiat ekonomi Islam itu harus optimis ya, terutama di lingkungan kita. Dulu ketika saya pertama ekonomi Islam, ekonomi di masjid terutama dalam pengelolaan zakat dan wakaf. Ya, zakat lah ya. Zakat, baik itu zakat mal ataupun zakat fitri. Jadi itu dulu. Dan itu tantangannya banyak ya, tantangannya besar. Terutama tantangan yang kita hadapi itu adalah yang status quo. Nah, syariat mungkin tidak lebih banyak dikenal ya dibandingkan dengan istilah ekonomi Islam yang ada di dunia Timur Tengah maupun dunia Barat. Jadi dalam istilah ekonomi syariat di Indonesia, Islamic economic itu lebih familiar di dunia Barat. Nah, oleh karena itulah kalau disandingkan dengan dan kapitalisme yang tentunya ini sebagai sebuah produk ekonomi yang sudah mapan, ya itu tentunya anggap saja itu adalah fastabil khairat lah ya, kalau kita katakan sederhananya adalah persaingan antara sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi sosialis, ya. Sistem ekonomi Islam. Nah, dalam sistem ekonomi Islam, ya kalau sistem kapitalis itu bisa ya diterapkan di dunia, ya itu karena ada power dari pemerintah, ya terutama Barat ya. Sementara sistem ekonomi sosialis ada power ya dari pemerintah, itu Cina, ya, Korea. Nah, sistem ekonomi yang di Indonesia itu tidak ada power. Ya. Nah, powernya ya walaupun ada, tetapi itu nanti masuknya kepada sistem ekonomi kita ya, yang entah itu pakai sistem ekonomi demokrasi atau sistem ekonomi
Pancasila atau seperti apa. Jadi jenis kelaminnya itu belum terlihat secara jelas. Ya, beda dengan di Barat ya dan di apa namanya di Cina itu jelas menggunakan sistem apa komando. Nah, di kita ya menggunakan istilah sistem KPA, sistem Pancasila ataupun sistem, saya terus terang mengkritisi kenapa negara kita yang begitu banyak besar mayoritas Muslim, sementara pejabatnya lebih mengagungkan demokrasi dibandingkan dengan Pancasila. Ya, karena dalam sebuah buku ya kritis kritik terhadap ilmu sosial ini saya jelaskan ya. Jadi sistem ekonomi kapitalis alatnya itu demokrasi. Sistem ekonomi sosialis alatnya adalah komunis. Ya, nah sistem ekonomi Pancasila itu alatnya apa? Nggak ada. Sistem ekonomi Islam siapa pendobraknya? Ya kalau di Malaysia ya penguasa. Kalau di Indonesia nggak ada. Tuh. Ya oleh karena itu maka di apa namanya ditafsirkan sendiri ya. Jadi ekonomi Islam itu apa dorongannya itu apa? Sekali lagi ini tolong dicermati. Ekonomi kapitalis ya yang itu alatnya demokrasi. Ekonomi sosialis alatnya community yaitu komando atau komunis lah ya. Nah, ekonomi Islam alatnya apa? Nah, itu ya. Alatnya apa? Ini silakan cermati bareng-bareng. Nah, kemudian bagaimana kita mencoba untuk melihat ya pemberdayaan ekonomi yang ada di masyarakat. Ya sebetulnya kan sudah mafhum kita ya, ada zakat, infak, wakaf, sedekah. Tapi sifatnya itu parsial-parsial, tidak terorganisir. Gitu ya, tidak terorganisir. Karena apa? Ya karena lagi-lagi kita itu kan lebih banyak kepada apa ya, keakuannya ya. Kalau bahasa Arabnya namanya ananiyahnya itu lebih tinggi. Ya, jadi tidak bisa secara kombinasi ya kolektif, ya integrity dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu langkah yang paling sederhananya adalah kalau kita punya paling tidak kekuatan di lingkungan kita ya kita terapkan dulu di situ ya. Ya, satu misalnya bagaimana masjid itu harus berdaya, masyarakat Pak harus dipaksa tetapi ada kesadaran bahwa masjid ini bagian dari pilar utama ya peradaban Islam yang banyak mencakup di dalamnya. Karena di masjid itu kan biasanya ada kurban ya. Salah satu contoh misalnya masjid itu kalau setiap kali kurban itu ada 10 sapi. Kalau sapi harganya misalnya 25 juta ya kali 10 ada 250 juta. Belum lagi misalnya infaknya. Belum lagi kemudian itu kan banyak. Tinggal bagaimana kemudian kita kelola dengan baik. Ya, ada infak, ada sedekah di dalamnya. Jadi coba kita gali ya. Potensi apa ya? Nah, tentunya kan berasal dari kita ya. Berasal dari kita. Oke, kalau kemudian sistem yang ada dalam sistem kapitalis itu bagus, ya kenapa kita tidak ambil? Ya, kenapa kita tidak ambil? Karena salah satu di antaranya Cina sendiri itu kan kalau dalam konteks ekonomi ke dalamnya itu adalah sistem komando ya apa jari pemimpin. Tapi kalau dalam konteks dunia global dia juga menerapkan sistem kapitalis gitu ya. Nah, jadi ini sebagai strategi saja. Nah, bagaimana dengan ekonomi Islam gitu ya? Nah, ekonomi Islam bersifat universal. Ya, tapi dalam konteks kenegaraan tentu memang harus ada penguatnya. Nah, penguatnya di kita tentunya adalah kita sudah memberikan banyak kesempatan ya sekaligus peluang dengan adanya Badan Wakaf Indonesia, adanya Basnas, Badan Zakat, Amil Zakat, ya kemudian sekarang ada Kementerian Haji dan Umroh kan banyak kemaslahatan itu harus. Cuma persoalannya tadi ya keteladanan bagi para pemimpin yang ada bagi kita ya itu masih belum memberikan kemaslahatan yang universal.
kemaslahatannya itu ada pada primordialisme, ya, siapa kelompoknya, siapa dan seterusnya, itu masih lebih dominan dibandingkan dengan kemaslahatan umat secara komprehensif. Jadi kesimpulannya tentunya adalah kira-kira seperti apa yang harus kita lakukan ya dalam menyadarkan masyarakat Indonesia untuk bersama-sama mengelola wakaf produktif melalui masjid dengan prinsip transparansi di era modern. Ya tentu pengurusnya itu harus mulai sadar ya, mulai sadarnya itu pertama bahwa ini misi Khalifah fil Ard, itu harus bareng-bareng, tidak bisa tidak. Rasulullah aja itu kan ditopang oleh para sahabat ya, tidak bisa sendirian. Walaupun seorang nabi yang langsung berinteraksi dengan Tuhan aja bisa, tetapi tetap secara kemanusiaan dia membutuhkan jaringan yang kuat ya, seperti jaringan ekonomi. Nah, bagaimana dengan di masjid, musola atau yang lainnya? Ya, tentunya satu yang penting kita harus mau terus belajar ya, bagaimana caranya belajar pembukuan gitu kan. Ketika menjadi bendahara ya paling tidak baca ya, ya buku-buku terkait dengan bagaimana menata keuangan masjid ya, bukan hanya sekedar tapi mohon maaf ya, banyak kan di masjid kita itu kan seringkali didominasi pengajiannya dengan pengajian yang sifatnya apa ya, memberikan peluang kepada perbedaan yang tidak sehat ya. Harusnya ya perbedaan yang sehat itu seperti apa gitu ya. Jadi banyak hal PR kita yang tentunya perlu kita sikapi ya, agar supaya seluruh aspek ya, seluruh elemen yang menjadi sebuah ekosistem ekonomi Islam itu berjalan dengan baik. Saya melihat dan tentunya mencermati ya keadaan ini ya, baik secara ekonomi, secara politik dan sebagainya. Lagi-lagi tadi, yakni keteladanan yang tentunya belum belum bisa memberikan arah ya, belum bisa memberikan arah ya, dan belum bisa memberikan pedoman atau guidance ya pada masyarakat masyarakat kita. Yang lebih dominan itu adalah keakuannya atau yang disebut sebagai anania. Kira-kira seperti itu ya. Baik, terima kasih Profesor Aziz atas paparan yang sangat mencerahkan. Bapak Ibu sekalian, kita sudah sampai pada sesi terakhir meskipun banyak pertanyaan. Ini Pak Profesor Aziz dan juga Profesor Adamu bisa kita lanjutkan nanti di panel discussion ya Bapak Ibu sekalian. Okay, thank you very much for both our keynote speakers for the compelling and thought-provoking presentations. We are very delighted for your presentation, Mr. Professor Abdul Aziz and also Professor Adamu Abu Bakar. As we move forward, after this opening ceremony, we have a panel session discussion. Before we go to the panel discussion, we would like to invite to all speakers, participants, and also everyone in this room to join the photo group session. Please, Bapak Ibu, open your camera on, and we will take several photos to our session. Professor Adamu, Ibu Febri, thank you for opening your camera on. Everyone in this room, please open your camera on. The admin will take a picture of this meeting.
Okay, I will in 1, 2, 3, yeah. Everyone, 1, 2, 3. Okay. 3, 2, 1. One more time. 1, 2, 3. The second window. 1, 2, 3. Okay, thank you very much, all the participants and also the speakers. After this session, we have a panel discussion. We invited our speaker and our participant to the next links. Yeah, in the 2 links, we have 2 moderators. First, Bapak Muhammad Zidinafi Hasbi as the first moderator in the room, and in the second room is Ibu Widayanti as MSc as the moderator. Thank you very much, Bapak Ibu Profesor Abdul Aziz, Profesor Adamu, for your kind speaker in this kind of speech in this occasion, in this conference. Thank you very much. I, as the moderator, I'm so sorry for salah kata dan salah makna dalam pertemuan kali ini. Saya akhiri opening remarks for this conference. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you soon on the panel session discussion. Thank you very much, Bapak Ibu sekalian.